Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini Jumat 7 Maret 2025, Jumat 7 Ramadan 1446 Hijriah ya. Tepat seminggu, sepekan sudah bulan Ramadan bersama dengan kita dan kita disuguhkan dengan cuaca yang sejuk pada pagi hari ini ya. Sepekan Ramadan ini bagaimana puasanya teman-teman? Mudah-mudahan belum ada yang batal ya. Kalaupun Anda adalah wanita, ya itu adalah hal yang wajib kita beri pemakluman karena ya memang naturnya seperti itu ya. Ya, teman-teman semuanya, para pemirsa yang berbahagia ya, dalam memahami rencana ya, manusia itu boleh berencana, tapi Allah yang maha berkehendak. Tapi jangan salah dalam memahami takdir ya. Takdir itu nggak melulu istilahnya ya, masalah jodoh, rezeki, keberuntungan, kesialan dan sebagainya. Takdir itu bukan hanya itu. Takdir kalau kita kaji ya, ini bisa kita manfaatkan untuk memahami sisi sains dari ciptaan Allah SWT dan sisi sains dari alam semesta beserta isinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita kreasikan melalui coding atau rumus-rumus yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kembangkan gitu loh. Jadi cara memahami takdir itu jangan hanya sempit pada masalah nasib, jodoh, rezeki, kesialan, keberuntungan dan sebagainya. Ya enggak gitu loh. Dalam memahami takdir itu ya kita harus benar-benar tahu isi dari alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan pada hari pertama bulan Ramadan 1446 Hijriah oleh guru kita Fadilat Ustaz Dr. Andus Kiai Haji Kamaluddin Ismail dalam kuliah subuh pada hari pertama bulan Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Al-Karim Bui Bintaro Permai 1 Maret 2025 yang lalu, bahwa Al-Quran itu ada dua, yang tertulis dan tercipta. Alam semesta ini adalah Al-Quran yang tercipta. Hidup yang kita jalani ini adalah Al-Quran yang tercipta ya. Al-Quran yang tercipta, khalqul Quran. Kalau yang tertulis itu nuskhatul Quran, itu Al-Quran yang tertulis ya, yang dibukukan dalam satu buku yang kita kenal dengan nama mushaf ya. Nah, Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk dibaca, tapi juga untuk dimengerti dan dipahami. Apalagi Al-Quran yang tercipta, alam semesta ini. Kalau kita memahami alam semesta dan seisinya, maka kita akan ketemu sisi sains dari apa yang Allah ciptakan. Bagaimana Allah menciptakan banyak energi yang bisa kita kembangkan, bahan-bahan yang bisa kita kembangkan untuk kita kreasikan jadi apa gitu. Itu
cara kita dalam mengaplikasikan yang namanya takdir Allah, ya. Jadi bukan semata-mata takdir itu sesempit yang tadi saya sudah sebutkan 2 kali itu, ya. Manusia boleh berencana, ya. Manusia boleh berencana. Contoh kemarin ayat tiri saya mengatakan dalam hidup itu ya kita harus ngapain, kita harus punya rencana mau ngapain gitu. Ya sambil mengatakan ritme hidup saya ini kayak anak SD gitu. Saya bilang dalam hati, manusia boleh berencana, tapi Allah yang berkehendak. Dan percayalah kehendak Allah itu pasti 100 kali lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Itu pasti. Ya, kita nggak usah nuntut kapan kejadiannya, kapan terjadi. Itu urusannya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah itu. Mau disegerakan pun juga Allah mau. Tapi kembali lagi, Allah punya kuasa atas semua kehendaknya. Allah punya kuasa atas semua rencana kita. Dan Allah itu sangat jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan, sangat jauh lebih tahu apa yang kita perlukan ketimbang kita sendiri. Boleh kita berencana. Contoh misal ya. Rencana umur 30, umur saya nih. Ya. Umur 30 nikah gitu kan. Umur 31 punya anak. Ya kan? Ya kalau Allah kasih. Kalau Allah kasih alhamdulillah. Lah kalau Allah nggak ngasih, masa iya kita mau nuntut Allah? Masa iya kita mau nyalahin Allah? Kita nikah di atas umur 30, punya anak di atas umur 31. Lah masa iya kita mau nyalahin Allah sih? Coba itu, pikir, renungin teman-teman. Pikir, kita pengen anak perempuan misalkan. Tapi taunya Allah kasih anak laki-laki. Atau sebaliknya, kita pengen anak laki-laki, tapi Allah ngasihnya perempuan. Lah masa iya kita mau nuntut Allah sih? Mau menyalahkan Allah, mau hujat caci maki Allah gitu kan? Kan nggak mungkin, nggak boleh juga itu. Makanya daripada kita banyak berencana boleh, itu bahkan harus, ya. Rencana boleh, rencana bahkan harus. Hidup ini harus punya rencana, harus punya perencanaan, harus punya planning. Itu betul, sangat amat betul. Itu saya tidak bantah itu. Dari dulu juga saya sudah tahu. Ya, pembangunan aja punya rencana, namanya RPJP, rencana pembangunan. Ada rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah, RPJPMN, ada RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Ada Musrembangnas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada perencanaan pembangunan, ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, ya kan? Memang hidup harus punya perencanaan, betul. Sangat betul. Nah, masalahnya perencanaan hidup saya ini udah banyak. Tinggal saya eksekusi satu persatu. Apa yang udah saya rencanain, cuman saya nggak expose saja. Apa hidup yang saya rencanain. Termasuk apa? Naik haji, salah satunya. Cuma masalah kapan saya bisa eksekusinya, kembali saya serahkan kepada yang maha berkehendak. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana hidup saya mah udah banyak. Contoh, ketika rumah saya yang di Mampang Perapatan itu kejual, berapapun rupiahnya, mau 12 miliar, di bawah 12 miliar, di atas 12 miliar, saya dapat sebagai ahli waris uang sekian gitu. Contoh karena rumahnya kebetulan rumah waris. Contoh misalkan, apa rencana saya? Buka usaha, buka bisnis, atau ikut kursus jadi virtual assistant. Nah, itu kan sudah rencanakan dari dulu, tinggal eksekusi aja.
Ya, takutnya gini, hidup kalau terlalu banyak berencana, ya, satu persatu gak bisa keeksekusi, malah jadinya ntar depresi, malah jadinya kita kayak jadi orang gila, ya, ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa. Mau kayak gitu? Nah makanya kalau nggak mau, udah kita nurut apa yang dikehendaki Allah saja. Allah menghendaki kita sukses, pasti akan kita dijadikan Allah tuh sukses. Allah kehendaki kita menjadi seperti sekaya Mansa Musa, Allah pasti akan kasih. Allah kehendaki kita menjadi penghafal Al-Quran, ya, 6.000-an lebih ayat Al-Quran dihafal semua dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya, hafal. Terus tapi kita perlu murojaah seumur hidup. Pasti Allah kehendaki kok. Allah kehendaki kita punya kelebihan tertentu setelah kita hafal ayat Al-Quran, ya, setelah kita hafal selisih Al-Quran, Allah kasih kalau Allah kehendaki. Makanya kenapa kita harus sering mengucap insya Allah. Kenapa? Karena hidup ini tergantung izin kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, Allah nggak mengizinkan, masa ya kita mau maksa? Kan nggak boleh. Emang siapa kita mau maksa Allah, ya nggak? Iya. Nah, makanya itu dipikirkan, direnungkan baik-baik teman-teman. Jangan kita hidup itu terus gunakan nafsu aja. Bulan Ramadan ini bulan melatih empati, bulan melatih nurani sebenarnya. Kalau negara kita kayak gini, kalau kita punya kelebihan, misalkan nih ada saudara-saudari kita yang nganggur, kayak saya nih nganggur gitu, ditolong, dibantu, dipekerjakan, atau dites dulu minat dan bakatnya, atau dites dulu apa grafologinya, lebih pas berkiprah di bidang apa dan seterusnya, agar nanti nggak menimbulkan dampak yang negatif di kehidupannya. Bantu kalau bisa. Kembali lagi kita bawa dalam doa untuk menyadarkan bahwa negara ini harus hadir memberikan lapangan kerja buat rakyatnya, harus hadir dalam mensejahterakan rakyatnya, harus hadir biar masyarakatnya itu produktif. Gitu. Kita bawa dalam doa, mumpung bulan Ramadan. Mumpung bulan Ramadan, kita bawa dalam doa. Kenapa? Doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan Ramadan masih tersisa 23 hari lagi, perbanyaklah berdoa agar Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.